Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Roshefah dimanapun Anda berada, pada hari ini Senin tanggal 22 November tahun 2021, sambil menunggu waktu berbuka puasa, mari kita bertadabur dengan alam, belajar dengan ekologi dan ekosistem yang ada. Pada suatu hari di ujung malam, sekawanan kucing berpesta pora memakan beberapa tikus. Tikus-tikus yang oleh sebagian petani dianggap sebagai hama atau sebagai musuh bagi petani. Dalam rumah tangga pun terkadang tikus juga menjadi musuh bagi ibu-ibu rumah tangga. Terlepas dari tikus itu sebagai hama atau sebagai musuh dalam rumah tangga, yang jelas tidak ada makhluk Allah yang tidak memiliki hikmah. Pasti dengan diciptakannya tikus ada hikmah yang mungkin kita tidak tahu apa hikmah diciptakannya tikus. Usai berpesta pora, datanglah pagi. Matahari muncul dengan sinarnya yang begitu terang. Maka kemudian kucing-kucing itu menatap matahari dengan heran. Tadinya dia merasa bahwa dialah binatang yang paling hebat, binatang yang paling kuat, di mana ia bisa memakan beberapa jenis binatang-binatang lain dengan kukunya yang tajam, dengan giginya yang tajam. Begitu muncul matahari dengan sinarnya begitu terang, dia bergumam dalam dirinya, oh ternyata ada yang lebih hebat dari aku. Dialah matahari. Dia terang sinarnya, yang menyinari seluruh dunia. Maka kucing berlari ke atas ketinggian, mengejar arah datangnya sinar matahari. Sampai di puncak gunung yang paling tinggi, dia berkata kepada matahari, wahai matahari, engkau begitu hebat. Engkau begitu luar biasa. Dengan sinarmu, engkau bisa menerangi seluruh dunia. Engkaulah makhluk Tuhan yang paling hebat yang aku kenal. Tapi apa kata matahari kepada kucing? Wahai kucing, ketahuilah, sesungguhnya aku bukan makhluk Tuhan yang paling hebat. Ada makhluk Tuhan yang lain yang ketika datang menghalangi sinarku. Apa itu? Ia adalah awan. Dialah lebih hebat dari aku, kata matahari. Maka pergilah kucing itu menghampiri awan. Dan ketika awan semakin dekat, maka kucing itu berkata, wahai awan, kata matahari, engkau adalah makhluk Tuhan yang paling hebat. Ketika engkau datang, engkau sanggup menutupi sinar matahari yang begitu terang. Kemudian awan pun bercerita, wahai kucing, ketahuilah, sesungguhnya aku bukan makhluk Tuhan yang paling hebat. Ketika aku berjalan, ditiup oleh angin, ketika di hadapanku terbentang tinggi menjulang gunung, maka aku tidak bisa menyatukan awanku yang begitu besar. Awanku terbelah dengan adanya gunung yang menjulang tinggi. Maka sebenarnya gununglah yang paling hebat. Maka kemudian kucing pun bertanya kepada gunung, wahai gunung, kata awan, kau adalah makhluk yang paling hebat. Di situ engkau tumbuh beberapa sumber kehidupan. Ada hutan, ada perkebunan, ada buah-buahan, ada aliran sungai, ada tambang pasir, ada tambang emas, dan lain sebagainya. Engkau sungguh makhluk yang paling hebat yang aku kenal. Tapi apa kata hutan kepada kucing? Wahai kucing, aku memang makhluk Tuhan yang besar, tinggi menjulang. Tetapi ketahuilah, setiap hari aku dalam keadaan ketakutan dengan makhluk Tuhan yang lebih kecil, bahkan sangat kecil dari aku. Setiap hari aku dirongrong, setiap hari aku dikerikiti, dierosi oleh binatang kecil itu. Dengan keberadaannya, aku sangat takut padanya. Maka kucing pun heran. Dengan gunung yang begitu tinggi besar, dia takut dengan binatang yang kecil. Binatang apa itu? Sebutkan padaku. Dia adalah tikus. Begitu mendengar kata si gunung bahwa ia takut dengan si tikus, maka kucing pun berkata, sesungguhnya ternyata akulah binatang yang paling hebat. Gunung yang tinggi menjulang itu ternyata takut dengan tikus. Padahal tikus adalah makanan. Binatang yang ketakutan, begitu mendengar langkah saya, begitu melihat saya, dia lari terbirit-birit menghindar
karena takutnya kepada binatang yang bernama kucing. Kemudian dengan pedenya kucing itu turun dari gunung, menghampiri beberapa tikus, dan tikus yang dijumpainya lari tunggang langgang. Karena tikus merasa terancam dengan keberadaan kucing, pada suatu hari tikus mengadakan rapat. Berbagai jenis tikus diundang, dari tikus domestik sampai tikus mancanegara, dari tikus yang paling kecil jenisnya sampai tikus yang paling besar, dari tikus yang berwarna hitam sampai tikus yang berwarna putih. Semua tikus diundang. Kemudian pimpinan sidang mengatakan, "Wahai dewan tikus-tikus yang terhormat, sekarang ini kita selalu ketakutan dengan adanya kucing-kucing yang ada sekitar kita. Bagaimana caranya kita bisa menghindar dari kejaran kucing-kucing yang ada? Ada beberapa saran. Bagaimana kalau kita keroyok kucing itu?" Maka bertanya, siapa yang berani mengkeroyoknya? Atau bagaimana kalau kita jebak si kucing itu? Siapa yang berani menjebaknya? Sampai akhirnya ada tikus yang tidak diperhitungkan sarannya. Dia mengatakan, "Wahai tikus-tikus yang budiman, izinkan saya untuk menyampaikan pendapat. Bagaimana kalau kucing itu kita kalungi sebuah lonceng, sehingga ketika ia datang, kita bisa mendeteksi kedatangannya. Masih jauh langkahnya, kita sudah menghindar duluan." Wah, itu ide hebat. Maka kemudian disepakati dalam rapat tikus itu. Rapat hari ini kita putuskan akan memasang lonceng di bagian badan daripada tikus. Dalam rapat ini kita putuskan kita akan memasang lonceng di leher tikus. Dengan tepuk tangan riah gembira, seolah-olah sudah ada keputusan, semuanya berpesta pora, bergembira dengan adanya kesepakatan akan memasang lonceng di leher tikus. Selesai berpesta, tikus bertanya, "Wahai para tikus-tikus yang budiman, tikus-tikus yang terhormat, siapa sekarang yang berani memasang lonceng di leher kucing? Kita mendekatinya saja takut." Maka seketika itu juga hasil rapat tidak bisa dilaksanakan. Apa pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini? Yang pertama, ekologi dan ekosistem dunia ini adalah penting keberadaannya. Setiap makhluk ciptaan Tuhan pasti ada manfaatnya. Yang kedua, ide dari gagasan tikus ataupun ide dari gagasan semua yang ada pada manusia sama sekali tidak akan kelihatan hasilnya kalau tidak ada yang berani mencoba. Maka pentingnya kita berikhtiar dari setiap ide gagasan. Innallaha la yuhayyiru ma biqaumin hatta yuhayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Maka sebaik apapun ide gagasan, tidak akan ada artinya kalau tidak ada upaya nyata untuk merealisasikan ide tersebut. Masalah hasil atau tidak, setelah kita berdoa, kita berikhtiar, kita bertawakal, serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna yang terpenting daripada ekologi, ketika setiap musim banjir datang, di akhir tahun, di sana sini terjadi banjir. Terkadang ketika banjir belum datang, kita tidak mau berpikir apa yang menyebabkan banjir itu tiba. Ada berita banjir di Batu Malang, ada berita banjir di Kalimantan, ada berita banjir datang musiman di Jakarta dan di pulau-pulau lain, di kabupaten, di provinsi-provinsi lain yang sepertinya langganan setiap tahun banjir itu tiba. Maka pelajaran yang dapat kita petik adalah mencegah jauh lebih baik daripada kita mengatasi. Kalaulah itu semua sudah terjadi, maka marilah kita atasi secara bersama-sama, bersatu padu untuk kita mengatasi korban banjir. Apakah itu dengan kita menyelamatkan alam, apakah kita dengan menyelamatkan korban yang ada, ataupun semuanya kita rangkai menjadi satu keterpaduan. Pentingnya melestarikan alam yang kita cintai ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.